Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat dengan pujian yang amat sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan keutamaan mereka, baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak di dalam kehidupan di negeri akhirat. Kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Semakin kita dapat memperbaiki secara terus-menerus pola hidup kita, agar mudah-mudahan semakin hari kualitas hidup kita semakin mendekati keutamaan-keutamaan yang telah mereka capai, meskipun dipastikan bahwa kita tidak akan bisa seperti makom yang telah mereka dapatkan. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang terdahulu dari kalangan al-muhajirun dan dari kalangan al-ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan sepenuh hati untuk mengikuti jejak mereka itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah juga telah menyiapkan untuk mereka sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini, selain Allah menyebutkan bahwa ada keagungan yang telah didapat oleh orang-orang muhajirun dan ansar, sehingga Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tetapi beruntung, bersyukur kepada Allah. Allah menyisakan slot untuk orang-orang yang akan datang setelah mereka, sehingga walladzina taba'uhum bi ihsanin, mengikuti jejak mereka itu dengan baik. Siapa yang bisa mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah akan perlakukan sama, yaitu Allah akan ridho kepadanya dan mereka pun juga akan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita memiliki keperluan agar kita bisa mengetahui
apa yang menjadi kata-kata kunci dari apa yang telah diperbuat oleh as-sabiqunal awwaluna itu. Meskipun tentu ketika kita mengkaji tentang sirah para sahabat, ini adalah pembahasan yang sangat-sangat panjang. Dan karena itu kita perlu untuk mengambil clue, inti-inti paling pokok dari karakter-karakter utama para sahabat itu sehingga kita mengikuti jejak mereka itu dengan baik. Apa itu? Setidaknya bisa kita simpelkan, sederhanakan ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para sahabat itu seluruhnya memiliki keseriusan untuk terus menggali ilmu-ilmu yang bisa mereka dapatkan dari Allah dan dari Rasul-Nya. Umar bin Al-Khattab menceritakan, aku hidup di satu kampung di luar kota Madinah, di Bani Usamah. Tetapi karena aku memiliki keperluan, sehingga tidak setiap hari aku bisa mendatangi Rasulullah, maka aku bergantian dengan seorang tetangga dari Ansor. Giliran aku sehari menemani Rasulullah, dan kemudian dia sehari menemani Rasulullah. Ketika aku menemani Rasulullah, maka aku akan sampaikan kepadanya tentang ayat-ayat Al-Quran dan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab memiliki kesibukan sebagaimana kita semua rata-rata memiliki kesibukan itu. Tetapi sesibuk-sibuknya Umar bin Khattab, beliau menyiasati agar setiap hari bisa mengcover tentang ayat-ayat yang diturunkan dan tentang sabda-sabda Rasulullah, baik yang diucapkan maupun yang diperbuat oleh baginda Rasul. Sehingga agama ini terus diikuti dengan utuh oleh Umar bin Al-Khattab, demikian pula oleh tetangganya dari kalangan Ansor itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, karakter ini penting sebab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki Allah ada kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan membuatnya menjadi orang yang mengerti tentang agamanya. Dari situ maka, meskipun kita punya alasan ini sangat klasik, yaitu kesibukan kita semua, tetapi agar kita bisa menjangkau keutamaan seperti yang telah dijangkau oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengalokasikan agar setiap hari itu ada waktu yang tidak seluruhnya kita pergunakan untuk mencari pundi-pundi dunia, tetapi juga untuk menggali ilmu-ilmu Allah. Karakter ini bukan hanya dimiliki oleh laki-laki, tetapi juga oleh ibu-ibu, oleh para perempuan. Sehingga Aisyah menceritakan, ni'ma an-nisa'u nisa'ul ansar, kunna lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Ansor. Mereka tidak terhalangi oleh rasa malu untuk menggali perkara agama ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya
kepada Rasulullah, bahkan berkenaan dengan persoalan-persoalan yang menjadi khas perempuan. Jadi hadirin rahimakumullah, itu yang pertama adalah alokasikan sebagian dari waktu kita setiap hari untuk ada persoalan-persoalan baru yang kita gali mengenai pengetahuan kita tentang agama kita. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, para sahabat itu memiliki keimanan yang berdaya. Keimanan yang tidak hanya berbentuk pengakuan bahwa mereka iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, dan seluruh komponen dari rukun iman di dalam agama ini. Tetapi benar-benar keimanan mereka itu wujud di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu semua dicirikan dengan ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini adalah hasil dari satu proses yang panjang. Ketika para sahabat terus berguru di hadapan Rasulullah pada fase Mekah, kemudian pada fase Madinah. Fase Mekah itu dakwah Rasul fokus pada persoalan akidah, persoalan akhlak. Kemudian perkara-perkara yang bersifat hukum di dalam agama ini Allah turunkan ketika Rasulullah sudah berpindah ke Madinah. Aisyah bercerita, ketika aku dulu masih seorang perempuan yang suka bermain, maka ayat-ayat yang aku dengar ketika itu adalah ayat-ayat tentang sorga dan tentang neraka. Ketika aku sudah hidup bersama Rasulullah dan berhijrah ke Madinah, maka baru ayat tentang halal dan tentang haram itu diturunkan oleh Allah. Demi Allah, seandainya ayat yang pertama kali diturunkan itu adalah janganlah kalian berzina, niscaya orang akan berujar aku tidak akan meninggalkan perbuatan zina. Jika ayat yang pertama kali diturunkan itu adalah larangan untuk minum khamr, niscaya orang akan berujar aku tidak akan meninggalkan minum khamr. Tetapi demi Allah, ketika ayat-ayat hukum itu diturunkan kepada Rasulullah, maka para sahabat laki-laki dan perempuan spontan langsung mengamalkan apa yang menjadi titah Allah itu. Ketika khamr itu secara final diturunkan keharamannya, maka ketika ada sahabat yang masih menyisakan khamr baik di rumahnya maupun di warung tempat mereka berjualan, mereka kemudian lemparkan seolah-olah jalan-jalan di kota Madinah itu sudah diguyur oleh hujan dari khamr. Mereka tidak kemudian menunda untuk menjauhi khamr itu. Mereka tinggalkan seketika ketika mereka dengar bahwa khamr itu rijsun min amali syaitan. Ketika kaum ibu mendapatkan perintah agar mereka menutup auratnya dari kepala sampai dada mereka dan sekujur tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka mereka tidak harus menunggu waktu untuk meminta izin kepada suami mereka agar mereka bisa lakukan apa yang menjadi titah Allah. Mereka mencari sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai penutup auratnya. Maka ketika suami mereka kembali ke rumahnya, seolah-olah suami mereka tidak mengenali istrinya karena sudah memakai secara tertutup kerudung yang bisa menutup aurat bagian atasnya, apalagi tentu bagian bawahnya. Jadi hadirin rahimakumullah,
penting kita terus mempertajam rasa iman kita. Dan itu bisa kita ukur sejauh mana kesiapan kita tinggalkan kesibukan kita. Berarti kita sudah mendekati dari apa yang biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah itu. Kita langsung mendatangi panggilan azan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka mendengar suara azan dilantunkan oleh Bilal, sahabat yang mulia. Demikian pula kewajiban-kewajiban lain yang kita tahu harus kita tunaikan. Jadi hadirin rahimakumullah, pertajam rasa iman kita, wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, para sahabat itu mencintai Allah, Rasul, kitab dan agama pada kecintaan mereka terhadap dirinya sendiri. Suatu hari Rasulullah memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Terasa detak cinta Rasulullah itu menggetar, mengatakan, belum Umar. Umar tidak sedang berbahasa basi. Dan karena itu tidak langsung berujar bahwa sekarang engkau paling aku cintai. Tetapi kemudian Rasul dan Umar itu melangsungkan perjalanannya. Maka ketika itu Umar ngerasa bahwa Rasul lebih beliau cintai ketimbang cintanya Umar pada dirinya sendiri. Maka Umar kemudian berujar, wahai Rasulullah, sungguh sekarang engkau lebih aku cintai bahkan dibandingkan dengan cintaku pada diriku sendiri. Rasul berujar, al-ana ya Umar, sekarang baru engkau dapatkan keimanan puncakmu. Jadi hadirin rahimakumullah, bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mencintai Rasul, bagaimana kita cinta terhadap kitab yang menjadi pedoman hidup kita, harus benar-benar nyata di dalam hidup kita. Seandainya itu benar-benar nyata di dalam hidup kita, berarti setahap demi setahap kita telah mendekati dari makomnya para sahabat yang mulia itu. Dan itu harus nyata. Cinta kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan kita kepada Rasul. Cinta kepada Rasul kita wujudkan dengan terus mengikuti jejak perjalanan hidup Rasulullah. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam mencontoh perjalanan hidup Rasulullah. Cinta kepada Al-Quran kita wujudkan dengan terus membacanya setiap hari sehingga kita